Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba itu memegang peranan yang sangat penting karena manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Nah, pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume. Volume itu sendiri terbagi menjadi volume penjualan dan volume produksi. Berikut ini gambarannya hubungan antara biaya, harga jual, dan volume penjualan serta volume produksi. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk dan jasa itu akan mempengaruhi harga jual. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka harga jual produk atau jasanya juga semakin besar. Semakin tinggi atau semakin besar harga jualnya, itu akan menentukan volume penjualan. Kemungkinan volume penjualannya itu akan menurun atau semakin sedikit. Nah, menurunnya volume penjualan itu akan berakibat pada volume produksi. Jadi volume produksinya juga sedikit. Nah, kalau volume produksinya itu sedikit, itu berdampak pada biaya yang dikeluarkan menjadi sedikit juga, dan seterusnya. Nah, persamaan biaya, volume, dan laba dari ketiga faktor tadi itu yaitu biaya, volume penjualan, terus harga jual suatu produk itu apakah mempengaruhi laba. Nah, untuk mengecek dan menganalisanya itu dibuat dengan persamaan sebagai berikut, yaitu total penghasilan sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel ditambah laba. Untuk mengingatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laba tadi itu terdiri dari 3, yaitu biaya. Biaya terbagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel, terus kemudian volume penjualan, yang terakhir adalah harga jual per unit. Nah, kita akan buktikan atau kita akan cek apakah ketiga biaya ini mempengaruhi laba, pengaruhnya ini menurunkan atau menaikkan laba. Nah, kita akan menganalisanya dengan persamaan tersebut. Sebagai ilustrasi, Ibu Diana memiliki usaha souvenir pernikahan berupa tasbih, ya, tasbih cantik. Nah, kapasitas yang Ibu Diana mampu produksi selama 1 bulan itu 200 unit. Terus kemudian biaya tetap yang dikeluarkan itu 180.000 dan biaya variabel per unitnya itu 500 per unitnya. Kemudian tasbih tersebut itu dijual seharga 2.000 per unit. Nah, jika Ibu Diana berhasil menjual seluruh tasbihnya 200 unit tadi, maka keuntungan yang diperoleh oleh Ibu Diana itu sebesar 120.000. Nah, sekarang dari ketiga faktor tadi kita analisis dari faktor biaya dahulu, jika terdapat perubahan, apakah itu akan mempengaruhi laba yang diperoleh Ibu Diana. Untuk yang pertama, yaitu perubahan biaya tetap. Nah, yang semula tadi biaya tetapnya 180.000 menjadi 190.000. Nah, dari perubahan ini apakah menaikkan atau menurunkan biaya? Nah, kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya total cost sama dengan total variable cost plus total fixed cost plus total variable cost plus P. P ini adalah lambang dari laba. Nah, total cost-nya tadi harga jual dikali dengan unit yang diproduksi sama dengan fixed cost-nya 190.000 karena berubah tadi ya dari 180 menjadi 190.000
ditambah dengan biaya variabelnya dikali dengan unit yang diproduksi ditambah P. Ini hasilnya. Terus kemudian yang hasil total cost tadi dipindahkan ke kanan. P sama dengan 400.000 dikurangi 290.000 sama dengan 110.000. Nah, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa perubahan biaya tetap yang semula 180.000 menjadi 190.000 ternyata menurunkan laba yang diterima oleh Ibu Diana. Yang semula laba yang diterima itu 120.000 menjadi 110.000, berarti menurunkan laba sebesar 10.000. Nah, ini dari sisi biaya tetap. Bagaimana dari sisi biaya variabel? Masih soal yang sama, hanya berbeda variabelnya yang semula 500 per unit menjadi 600 per unit. Kita masukkan ke persamaan seperti biasa. Total cost-nya 2.000 kali 200, total fixed cost-nya 180 karena yang berubah adalah variabel cost, makanya 600 dikali 200 plus P. Diperoleh hitungannya seperti ini. Kemudian yang 400 dipindahkan ke kanan, dikurangi 300.000 sama dengan 100.000. Nah, dari hasil analisis ini diperoleh bahwa kenaikan biaya variabel itu akan dari 500 menjadi 600 itu ternyata menyebabkan penurunan laba yang diterima oleh Ibu Diana sebesar 20.000, yaitu dari 120.000 ternyata turun menjadi 100.000. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kenaikan biaya tetap maupun biaya variabel sama-sama menurunkan laba yang diterima oleh perusahaan atau oleh Ibu Diana. Yang selanjutnya adalah analisis CVP terhadap volume penjualan. Jadi faktor yang kedua adalah volume penjualan. Apakah kenaikan volume penjualan ini akan menaikkan atau menurunkan laba yang diterima oleh Ibu Diana? Yang semula volume penjualan yang Ibu Diana lakukan tadi adalah 200 unit, kemudian menaikkan volume penjualannya sebanyak 50 unit menjadi 250 unit. Harga jualnya tetap, biaya variabel tetap, biaya tetapnya juga tetap. Nah, apakah kondisi ini akan mempengaruhi laba? Nah, kita masukkan ke persamaan seperti biasa, total cost sama dengan total fixed cost plus total variable cost plus P. Masukkan total cost-nya, tadi harganya 2.000 dikali unit yang dijual atau diproduksinya 250 sama dengan 180.000 fixed cost-nya, variable cost-nya 500 dikali 250. Diperoleh perhitungan seperti ini. Terus kemudian yang total cost dipindah ke kanan, 500.000 dikurangi 305.000 sama dengan 195.000. P-nya berarti sama dengan 195.000. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan volume penjualan yang semula 200 unit menjadi 250 unit itu ternyata menyebabkan perubahan laba yang diterima oleh Ibu Diana, yaitu mengalami kenaikan sebesar 75.000 dari 120.000 menjadi 195.000. Nah, faktor yang terakhir yaitu analisis CVP terhadap perubahan harga jual. Nah, masih soal yang sama juga, yang berbeda adalah harga jualnya. Nah, harga jualnya yang semula tadi 2.000 per unit menjadi 2.500 per unit.
Nah, untuk mengeceknya apakah harga jual ini berpengaruh kepada laba yang diterima oleh Ibu Diana, kita masukkan ke persamaan tadi. Total cost sama dengan total fixed cost plus total variable cost plus P. Masukkan harga jualnya 2.500 dikali 2.000 sama dengan 180.000 ditambah 5.000 dikali 500 dikali 2.000 plus P. Diperoleh perhitungan seperti ini. P, kemudian yang total cost yang kita hitung 500.000 dipindah ke kanan, 500.000 dikurangi 280.000. P sama dengan 220.000. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ternyata perubahan harga jual yang semula 2.000 menjadi 2.500 itu menyebabkan perubahan laba yang diterima oleh perusahaan, yaitu sebesar 100.000. Nah, itu labanya mengalami kenaikan sebesar 100.000 yang semula 120.000 menjadi 220.000. Analisis titik impas atau cost volume profit analysis atau analisis titik impas ini biasa dikenal dengan break even point, ya. Analisis titik impas ini merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba perusahaan yang digunakan oleh manajemen sebagai salah satu alat untuk menyusun perencanaan laba. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa biaya, volume, terus harga jual tadi mempengaruhi laba. Nah, bagaimana perusahaan memanage atau mengatur laba yang diinginkan atau mengatur laba agar perusahaan itu tidak terjadi atau tidak mengalami kerugian. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan analisis titik impas ini. Tujuan mencari titik impas yang pertama adalah mencari titik aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Namanya titik impas itu atau break even point itu artinya perusahaan tidak untung juga tidak rugi sehingga pendapatan sama dengan biaya. Yang selanjutnya adalah menunjukkan suatu sasaran volume penjualan. Nah, sasaran volume penjualan ini digunakan sama perusahaan untuk menentukan kira-kira kalau ingin laba sekian, maka volume penjualannya harus berapa dan seterusnya. Maka tujuan dari analisis titik impas ini membantu perusahaan untuk merencanakan labanya tadi. Terus selanjutnya mengawasi kebijakan penentuan harga yang seperti dibahas sebelumnya bahwa harga itu akan mempengaruhi laba bagi perusahaan, karena kalau misalnya terlalu tinggi menentukan harga, maka itu akan mempengaruhi volume penjualan dan mempengaruhi volume produksi, mempengaruhi biaya, dan pada akhirnya mempengaruhi laba yang diperoleh sama perusahaan. Selanjutnya, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Jadi titik impas itu kan berarti perusahaan tidak untung juga tidak rugi. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu titik impasnya di mana, itu akan memberikan gambaran kepada perusahaan. Semakin menjauh kita dari titik impas tadi, berarti mengindikasikan bahwa keuntungan yang diperoleh sama perusahaan itu juga semakin besar. Nah, titik impas itu sendiri itu dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah contribution margin per unit. Terus kemudian yang kedua contribution margin ratio. Yang ketiga adalah dengan cara pendekatan grafik. Nah, sebelum kita bahas
ke lebih detail soal kontribusi margin tadi, kita lebih dulu memahami apa sih kontribusi margin atau margin kontribusi. Itu merupakan selisih antara harga jual dikurangi dengan biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap. Sehingga jika margin kontribusi itu sama dengan biaya tetap, berarti impas atau ini ya, tidak untung, tidak rugi. Nah, jika margin kontribusi lebih besar dari biaya tetap, maka akan menghasilkan laba. Dan sebaliknya, jika margin kontribusi lebih kecil dari biaya tetap, maka akan menyebabkan kerugian. Untuk menghitung laba atau rugi suatu perusahaan, itu rumusnya seperti ini. Ini P sama dengan Q1, kuantiti 1, dikurangi Q0 dikali UCM. Apa tuh P? P itu lambang dari laba rugi. Q1 yaitu volume titik impas. Jadi nanti kalian diminta untuk menghitung BEP-nya terdahulu. Ketika sudah ketemu, baru dimasukkan Q0-nya. Terus Q1 itu merupakan volume penjualan yang dicapai atau target yang dicapai oleh perusahaan berapa. Itu dimasukkan ke Q1-nya nanti. Terus UCM. UCM itu adalah unit contribution margin atau margin kontribusi per unit, itu sama saja. Itu rumusnya P dikurangi V. P itu dari price, V itu dari biaya variabel. Namanya UCM, unit contribution margin. Sehingga P dikurangi V itu dalam bentuk unit. Nah, kita bahas metode untuk menghitung titik impas dengan menggunakan yang pertama adalah kontribusi margin per unit atau UCM. Nah, itu rumusnya itu sama dengan BEP unit sama dengan fixed cost dibagi CM unit. Untuk mencari CM unit itu sendiri, rumusnya adalah harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Jadi, jika ada pertanyaan, tentukan BEP dalam unit, maka rumus yang digunakan ini. Nah, ini ilustrasi atau contoh untuk perhitungan BEP dengan metode kontribusi margin per unit. Soalnya masih soal yang sama tentang Ibu Diana yang menjual tasbih sebanyak 2.000 unit setiap bulannya, biaya tetapnya 180.000, biaya variabelnya 500 per unit, dan harga jual tasbihnya itu 2.000. Nah, dari informasi ini, Anda diminta untuk menghitung BEP dalam unit. Nah, kalian masukkan rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan CM unit, terus kemudian fixed cost dibagi dengan P dikurangi V. CM unit tadi rumusnya adalah P dikurangi V. Nah, kemudian kalian masukkan angkanya, fixed cost-nya itu 180.000, kemudian price-nya kebetulan sudah dalam bentuk unit, yaitu 2.000 per unit, dikurangi biaya variabelnya juga sudah dalam bentuk unit, yaitu 500. 2.000 dikurangi 500 sama dengan 1.500, sehingga BEP per unitnya adalah 180.000 dibagi 1.500 sama dengan 120. Ini artinya Ibu Diana itu mencapai BEP, jadi tidak untung juga tidak rugi ketika posisi memproduksi 120 unit tasbih. Gitu. Jadi kalau Ibu Diana ingin memperoleh keuntungan, maka Ibu Diana harus memproduksi lebih dari 120 unit tasbih setiap bulannya. Nah, kemudian yang kedua,
titik impas yang dihitung dengan menggunakan metode kontribusi margin rasio. Rumusnya kurang lebih hampir sama, bedanya rumus untuk BEP dalam rupiah ini adalah fixed cost dibagi dengan CM rasio. Nah, CM rasio ini rumusnya sama dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Sebagai catatan buat kalian, biaya variabel, cara mengerjakan CM rasio ini kalian cari dulu biaya variabel dibagi penjualannya. Nah, setelah ketemu baru kurangkan 1 dengan hasil yang kalian hitung tadi, gitu. Nah, setelah ketemu, kita masukkan kepada contoh soalnya ya. Oke, contohnya masih sama, yaitu Ibu Diana ya, yang menjual tasbih 200 unit, biaya tetapnya 180.000, biaya variabelnya 500 dan harga jualnya 2.000. Anda diminta untuk hitunglah BEP dalam rupiah. Jadi kalau ada pertanyaan, hitunglah BEP dalam unit, hitunglah BEP dalam rupiah, maka rumusnya untuk BEP dalam unit berarti metode kontribusi margin per unit. Tapi kalau BEP dalam rupiah berarti metode kontribusi margin rasio. Nah, ini dari soal tadi, yang pertama kalian lakukan adalah menghitung CM rasionya, yaitu 1 dikurangi biaya variabelnya. Jadi, catatan buat kalian, untuk BEP dalam rupiah ini, biaya variabel dan penjualannya itu bukan lagi dalam unit, tapi secara keseluruhan. Makanya, ini biaya variabelnya, ini 500 dikali dengan unit yang diproduksi, sementara penjualannya harga jual dikali unit yang diproduksi. Ketemu 100.000 dibagi 400.000 sama dengan 0,25. Jadi 1 dikurang dengan 0,25 sama dengan 0,75. Setelah ketemu, baru kalian memasukkannya ke dalam rumus BEP dalam rupiah, fixed cost dibagi CM rasio. Fixed cost-nya itu 180.000 dibagi 0,75 sama dengan 240.000. Kalau yang CM per unit tadi itu memberikan gambaran kepada Ibu Diana bahwa kalau untuk mencapai BEP, Ibu Diana harus memproduksi 120 unit. Nah, kalau digambarkan dalam rupiah, berarti uang yang harus Ibu Diana terima dari hasil penjualan tadi sebesar 240.000. Yang terakhir, metode untuk menghitung titik impas itu dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik ini dapat menghitung BEP dalam unit serta dapat menghitung BEP dalam rupiah. Oke. Nah, titik impas merupakan pertemuan antara grafik total penghasilan dengan grafik total biaya. Nanti setelah ini Ibu akan tunjukkan grafiknya, mana yang total penghasilan, mana yang grafik total biaya. Nah, sebelum membuat grafik, jadi langkah untuk menggunakan metode grafik ini, sebelum membuat grafiknya, itu Anda diminta untuk membuat perhitungan total penghasilan pada berbagai tingkat volume kegiatan. Berikut ini contohnya. Soalnya masih sama dengan kasus yang Ibu Diana tadi. Nah, dari kasus ini Anda diminta untuk menghitung BEP dalam unit, metode grafik, dan metode grafik BEP dalam rupiah. Nah, yang pertama, kalian diminta untuk menghitung
total biaya ya. Berikut ini kan ini volume penjualannya, itu kan Budiana memproduksi sampai 200 unit. Kemudian total penjualannya ini ya, total penjualannya itu dihitung dengan mengkalikan volume penjualan dikali dengan harga per unitnya. Tadi harga per unitnya 2.000. Misalnya contohnya 40.000 dikali 2.000 sama dengan 80.000. Nah, total biaya tetap, namanya biaya tetap, maka dia sepanjang produksi ini jumlahnya tetap, yaitu 180.000. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, kemudian total biaya variabel. Total biaya variabel tadi per unitnya 500 dikali dengan volume penjualan. Contohnya ini 40 dikali 500 sama dengan 20.000. Nah, sementara total biaya itu kan total biaya itu merupakan fixed cost ditambah variable cost. Makanya ini misalnya contohnya ini 180.000 ditambah 20.000 sama dengan 200.000 dan seterusnya. Sementara untuk laba, labanya itu diperoleh dari total penjualan ya, total penjualan ini ya dikurangi dengan total biaya. Kan jadi kalau kalian menghitung laba itu kan pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Maka di sini 80.000 dikurangi 200.000 sama dengan minus 120.000. Jadi artinya kalau Budiana baru berhasil memproduksi 40.000, 80.000 itu masih mengalami kerugian. Tapi kalau dia berhasil memproduksi 120, maka itu berarti Budiana impas. Impas di sini berarti tidak untung juga tidak rugi. Sementara kalau Ibu Diana berhasil memproduksi lebih dari 120, maka Budiana akan memperoleh keuntungan 60.000 ini. Dan jika Budiana memproduksi 200, maka labanya ini 120.000. Oke. Setelah kalian membuat tabel perhitungan total biaya tetap, total biaya variabel, total biaya, terus kemudian total penjualan, langkah selanjutnya kalian diminta untuk membuat grafiknya. Sebenarnya tanpa membuat grafiknya, kalian di sini sudah bisa melihat ya, BEP dalam unitnya berarti kan 120, sementara BEP dalam rupiahnya ya, BEP dalam rupiahnya itu sebesar 240.000. Oke. Kita lihat grafiknya. Kalian buat grafiknya seperti ini. Ini yang disebut garis total penjualan atau penghasilan. Ya, garis total penjualan penghasilan. Jadi kan ini kalau yang unit yang dijual 40, berarti ini total penghasilannya 80 dan seterusnya. Kenapa itu disebut garis total penjualan? Yang ini disebut total biaya tetap. Tadi kan biaya tetapnya 180. Jadi dia jumlahnya itu konstan tetap meskipun unit yang dijual itu berubah-berubah dari 0, 40, 120 menjadi 200 ini. Terus kemudian yang ini nih ya, di 120 itu dengan hasil penjualannya 240 ini merupakan titik impasnya tadi. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Nah, sementara garis ini ya, garis ini merupakan garis total biaya. Total biaya itu yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel.
Nah, jadi garis yang ini yang disebut total biaya variabel. Sementara untuk garis yang ini merupakan garis total biaya yang terdiri dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Nah, itu titik impasnya. Nah, yang ini merupakan daerah rugi, artinya kalau perusahaan hanya mampu menjual atau memproduksi 0 sampai 120, berarti perusahaan masih rugi. Kalau dia sudah 120, impas, nggak untung juga nggak rugi. Tetapi kalau lebih dari 120, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Nah, salah satu fungsi analisis titik impas tadi kan untuk mengetahui perusahaan itu berada jauh atau dekat dari titik impas. Nah, tadi kalau dia semakin jauh dari titik impas ini, berarti keuntungan dari perusahaan itu akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin dekat dengan titik impasnya, berarti perusahaan keuntungannya itu semakin dikit. Atau bahkan nanti kalau semakin mendekat-mendekat, semakin rugi perusahaannya. Begitu. Ini keterangannya tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian break even point dan break even analysis. Break even analysis ini merupakan bagaimana menerapkan break even point untuk menghasilkan keuntungan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi dari break even point tadi digunakan perusahaan untuk menganalisis kira-kira kalau saya menginginkan keuntungan sekian, maka volume produksi yang saya buat atau yang saya jual harus berapa. Nah, itu maksudnya. Nah, misalnya dari soal kasus Ibu Diana tadi, beliau menginginkan kenaikan laba dari biaya operasional sebesar 100% atau menginginkan laba sebesar 600.000, maka perlu dianalisis berapa unit produksi tasbih yang harus dibuat oleh Ibu Diana. Ibu akan kasih contoh untuk yang jika Ibu Diana menginginkan kenaikan laba sebesar 100% dari biaya operasional tadi. Nah, ini rumusnya, ya. Rumusnya itu adalah fixed cost plus P aksen. Jadi bukan P ya, ini ada P aksen. P aksen ini berarti laba yang diinginkan sama perusahaan dibagi dengan CM unit. Oke. Karena tadi Ibu Diana menginginkan kenaikan labanya 100% dari biaya operasional, maka langkah yang pertama kalian lakukan adalah menghitung biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari fixed cost plus variable cost. Sama dengan fixed cost-nya kan 180.000, ditambah variable cost-nya kan 500 dikali unitnya 200 sama dengan 280.000. Jadi Ibu Diana menginginkan ini 100% dari biaya operasional ini. Masukkan ke rumus, kemudian CM per unit tadi rumusnya P dikurangi V, tinggal dimasukkan, maka ketemu 460.000 dibagi 1.500 sama dengan 306,6 atau dibulatkan menjadi 307 unit. Artinya, jika Ibu Diana menghendaki keuntungan 100% dari biaya operasional, maka Ibu Diana harus berhasil memproduksi atau menjual 307 unit tasbih tadi. Oke. Atau jika dirupiahkan 307 unit tadi dikali dengan 2.000 sama dengan 614.000 rupiah. Nah, perusahaan harus berhasil memperoleh hasil penjualan tadi sebesar 614.000. Nah, kemudian margin of safety dalam break even point. Margin of safety ini merupakan besarnya pengurangan maksimum jumlah produksi atau penjualan dari yang dianggarkan agar perusahaan itu tidak sampai mengalami kerugian. Ini maksudnya begini. Ibu Diana tadi kan menginginkan 100%
keuntungannya dari biaya operasional diperoleh sebesar 614.000. Nah, dari target 614.000 tadi, pada umumnya kadang perusahaan itu tidak dapat mencapai targetnya semuanya gitu. Nah, agar targetnya tadi tercapai atau tidak mengalami kerugian, maka perusahaan harus membuat margin of safety ini. Margin of safety ini fungsinya untuk sebagai antisipasi bagi perusahaan kira-kira dari target yang dicanangkan tadi, berapa yang toleransinya boleh turun dari target yang ditetapkan tadi. Misalnya nggak tercapai sekian persen. Gitu. Itu dengan rumus penjualan yang direncanakan dikurangi dengan penjualan pada BEP dibagi penjualan yang direncanakan dikali dengan 100%. Nah, tadi keuntungan yang dikehendaki tadi sebesar 614.000 ya, typo. Nah, 614.000 terus kemudian dikurangi dengan penjualan pada BEP. Tadi kan kita sudah menghitung penjualan pada BEP-nya itu 240, jadi dimasukkan dibagi dengan penjualan yang direncanakan 614.000 dikali 100% sama dengan 60,9%. Ini artinya bahwa dari target 614.000 tadi, realisasi penjualan itu harus dipertahankan, jangan sampai turun lebih dari 60,9%. Kalau misalnya turun lebih dari 60,9%, maka perusahaan akan menderita kerugian gitu. Jadi anggap aja 614.000 itu 100%. Maka kalau seandainya tidak tercapai target 614.000 itu, maka perusahaan masih ada toleransi turunnya itu, tetapi turunnya itu tidak boleh lebih dari 60,9%. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.